Mari kita buka perbandingan channel saya dengan channel orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hafiz Channel. Kali ini saya akan menceritakan perbandingan antara channel saya dengan channel orang lain. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Mari kita buka perbandingan channel saya dengan channel orang lain. Perbandingan channel saya nah ini, kalau channel saya ini 2 minggu yang lalu baru 7 kali ditonton. 2 minggu yang lalu 7 kali ditonton. Sedangkan channel orang lain baru 19 jam yang lalu sudah 20.000 kali ditonton. Kemudian jika channel saya hanya terdapat 18 video, sedangkan channel orang lain contohnya channel Gondrong Labanan sudah 402 video. Channel saya walaupun sudah 2 mingguan, tapi subscriber saya masih baru dapat 7. Dan karena saya masih YouTuber pemula, jadi ya wajar saja kalau subscriber saya masih sedikit, penonton masih sepi. Mari kita lihat jam tayangnya. Channel saya hanya terdapat 69 menit saja, atau kalau dijamkan ya 1 jam 9 menit. Dan dari 18 video tadi hanya mendapatkan 145 penayangan. Saya sebenarnya juga masih cari tutorial gitu biar penontonnya bertambah, terus biar subscribernya juga bertambah. Kadang saya suka belajar dari channel yang lain agar channel saya juga bisa seperti channel orang lain. Semua video sudah saya pernah buat. Saya pernah coba buat video tutorial, kisah mistis, lagu, cerita, agama, quotes. Nah, itulah video saya. Yang komentar pun juga tidak banyak, cuma 1 aja. Cuma 1, dan itu teman saya. Saya ini hanya anak sekolahan kelas 7 dari SMP. Saya juga masih suka nonton YouTube. Kadang agak males buat video, saya cuma sebagai hobi aja nge-YouTube.
Saya sukanya nonton yang apa itu di Kokofan ini. Mas Aman itu agak suka aja lah, di Kokofan agak suka aja. Yang penting kita harus terus berusaha, jangan pernah menyerah. Kita harus berusaha terus sampai kita harus berusaha terus, jangan mudah menyerah hanya karena subscribernya sedikit, terus penayangannya juga sedikit, waktu tonton sedikit, terus kita jadi menyerah. Janganlah seperti itu ya. Kita juga harus punya motivasi. Tanamkan dalam diri kalian motivasi tentang semangat nge-YouTube, karena dengan YouTube ini kita bisa menghasilkan uang. Bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran, kalian bisa coba untuk jadi YouTuber. Banyak orang-orang sukses karena YouTube. Tapi jika jadi YouTuber, kita tidak boleh menyerah. Cobalah buat video semenarik mungkin, dari thumbnailnya dibuat semenarik mungkin, kemudian kualitas video. Dan jika kalian sudah upload video, kalian jangan lupa bagikan ke media sosial, contohnya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari motivasi di video kalian, contohnya motivasi YouTuber pemula ini ya. Contohnya kita buka aja yang ini, motivasi YouTuber pemula. Mari kita tonton videonya. Beberapa hari yang lalu aku melihat videonya Nasijat saat diundang ke acara podcastnya Om Deddy Corbuzier. Ada satu kalimat luar biasa yang aku ingat saat ia bilang bahwa mulai dari awal ia nge-YouTube tidak pernah melewatkan 1 minggu pun tanpa mengupload minimal 1 video. Jadi dari tahun 2013 saat subscribernya itu masih berjumlah sekitar 1000 dan tiap video yang ia upload hanya ditonton oleh sekitar 100-200 orang, dan saat itu YouTube-nya masih belum menghasilkan alias nggak ada duitnya, tapi dia tetap rajin mau terus upload video. Jadi kita harus rajin upload video walaupun tidak ada penontonnya, karena biasanya kan kita pertama upload video nggak ada yang nonton, terus lama kelamaan upload video terus lah, baru itu penontonnya bisa meledak atau bisa bertambah banyak. Jika penontonnya bertambah, maka subscriber otomatis bisa bertambah. Intinya kalian harus rajin upload video minimal seminggu sekali. Kalau bisa sehari 1 kali. Usahakan seminggu sekali harus upload video. Beberapa bulan yang lalu aku bikin video tentang awal aku nge-YouTube sampai bisa gajian 10 juta. Terima kasih, videonya banyak ditonton oleh orang-orang. Nah, banyak dari teman-teman yang melihat videoku terus komen ia jadi termotivasi. Aku senang ya bisa berbagi semangat, tapi aku juga sebel. Soalnya banyak juga yang komen katanya ia pengen jadi YouTuber, tapi terus minta channelnya itu buat di-subscribe. Banyak yang nulis gitu di kolom komentar. Bang, subscribe bang. Itu buat apa sih?
Siapa yang ngajari minta channel buat di subscribe itu adalah jalan benar menjadi YouTuber yang sukses? Siapa? Sebagai informasi ya, pendapatan dari YouTube dihasilkan dari banyaknya orang yang melihat iklan yang tayang pada video kita. Dan itu bisa terjadi ketika video kita ditonton oleh banyak orang. Dan hal itu manakala kita harus berusaha mencari subscriber dan kita tidak boleh aliasnya mengemis ya. Kita harus mendapatkan subscriber itu bukan karena kita meminta ya, karena ada orang yang kita harus mendapatkan, maksudnya kita harus mendapatkan subscriber itu dari dari kualitas video kita. Jika orang lain menyukai video kita, otomatis ia akan mensubscribe channel kita. Jadi usahakan video kita itu benar-benar mempunyai kualitas yang bagus. video kita menarik. Coba deh teman-teman perhatikan, ada video yang viewernya gede meskipun jumlah subscribernya sedikit. Contohnya ini nih. Dan ada juga channel yang subscribernya banyak tapi ada videonya itu penontonnya sedikit. Itu artinya apa? Jumlah subscriber tidak menjamin penonton bakalan banyak. Jadi jumlah subscriber tidak menjamin penonton banyak. Begitupun sebaliknya, jumlah penonton tidak memengaruhi jumlah subscriber. Walaupun subscribernya sedikit, tapi bisa saja penontonnya banyak. Terus jika penontonnya sedikit, bisa saja subscribernya banyak. Jadi itu yang penting, kita harus tetap berusaha. Lalu ada pertanyaan nih, Bang, tapi kalau subscribernya banyak, kan otomatis saat kita upload video, orang-orang bakal dapat notifikasi kan? Jadi peluang video kita ditonton itu bakalan lebih besar. Betul, tapi tidak otomatis mereka bakal menonton. Kalau judulnya tidak menarik, thumbnailnya jelek, informasi yang akan disampaikan itu tidak membuat penasaran, ya tidak ditonton. Coba deh aku tanya kepada teman-teman semua dan jawab dengan jujur ya. Seberapa sering kalian menonton video pada channel yang Anda subscribe? Apakah semuanya? Tidak kan? Mari kita bermain dengan logika. YouTuber gede yang subscribernya sampai jutaan itu, apakah ada di antara mereka itu kalau bikin video ngasal gitu? Yang penting jadi. Jelek gak apa-apa lah, kan subscribernya sudah banyak. Tapi nggak ada kan? Perhatikan deh, contohnya Deddy Corbuzier. Ini salah satu YouTuber yang aku suka. Dulu ia bikin konten tentang motivasi, sekarang berubah menjadi podcast. Ya masih sama sih tentang motivasi, tapi kan dengan format yang berbeda. Nasijat juga selain neror, juga bikin segmen yang lain kan. David dari Gadget In, selain review, ia juga membahas hal-hal yang lain juga yang menarik. Intinya, Jadi dalam video kita tidak hanya membahas satu hal, usahakan kita membahas yang lain juga. Karena jika video kita membahas satu hal, maka kita tidak akan bisa mempunyai wawasan, channel kita akan kurang beragam gitulah. Masa videonya hanya masak terus ya ganti yang lainnya, contohnya review, terus ngevlog, terus bikin tutorial. Yang penting video kita jangan hanya satu macam, video kita harus beragam-ragam. biar penonton itu nggak bosan, mereka membuat video bagus sehingga penonton itu mendapatkan hal yang menarik gitu loh. Mereka berpikir bagaimana membuat konten yang menarik dan ramai ditonton oleh orang-orang. Dan yang terpenting, kita harus membuat video dengan bagus. Usahakan video kita itu membuat orang lain penasaran dari judulnya,
apa yang dibahas, thumbnailnya, ya intinya yang agak unik gitulah, yang unik, contohnya video yang unik gitu. Melakukan upaya, melakukan perbaikan, membaca tren, doing something lah, melakukan sesuatu. Mereka tidak meyakini bahwa dengan memiliki subscriber yang gede, otomatis upload video apapun bakal banyak orang yang nonton. Memiliki subscriber besar tidak otomatis membuat video kita itu ditonton oleh banyak orang. Jumlah subscriber itu tidak memengaruhi jumlah penonton. Jadi subscriber yang besar bukan berarti penontonnya juga gede. Kemudian jika penontonnya besar, bukan berarti subscribernya juga sedikit. Kebalikannya, subscriber dan penonton itu selalu berkebalikan. Jadi bagi teman-teman yang mau mulai nge-YouTube dan ingin videonya ditonton oleh banyak orang, coba deh hilangkan keyakinan-keyakinan yang salah. Salah satunya, minta di-subscribe, tapi perbaikilah konten di videomu. Nasijat dulu di awal-awalnya nge-YouTube juga sering mendapati videonya itu sepi. Lalu ia mencoba membuat video yang sekiranya apa sih yang disukai oleh orang-orang. Ia pernah nge-vlog dan mencoba hal yang lain. Lalu apakah setelah itu videonya langsung ramai? Jadi dalam video kita harus membuat konten yang bagus. Usahakan sedikit, jangan sampai kita meminta subscriber atau like, komen, itu usahakan mengemisnya itu sedikit aja. Banyak contohnya di awal video atau di akhir video, jangan di seluruh video, cuma di awal video atau di akhir video saja, atau di tengah-tengah. Jangan sampai di seluruh video kita minta like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Jangan lakukan itu. Tidak, ia mulai nge-YouTube dari tahun 2013 dan baru dikenal orang itu tahun 2017. 4 tahun ia membangun channel. Tapi ya itulah gunanya proses. Bikin video, sepi, bikin lagi, masih sepi, bikin terus, masih juga sepi, coba bikin lagi yang berbeda. Tambahi kira-kira apa yang kurang. Mungkin narasinya perlu diperbaiki, judulnya kurang menarik. Terkadang kita membangun channel itu butuh proses. YouTuber itu membangun channel itu juga butuh proses. Kadang ada yang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Tidak ada yang 1 hari terus langsung subscribernya meledak gitu, nggak ada. 1 hari, 1 minggu. Contohnya saya tadi buat video 2 minggu cuma ditonton 7 kali aja. Sedih banget saya, padahal buatnya susah-susah dan cuma ditonton 7 kali. Aduh. Thumbnailnya kurang membuat orang penasaran. Mungkin cara bicara di depan kamera perlu lebih diperluas. Banyak kemungkinan, cari dan perbaiki. Dan itulah tugas yang mesti dilakukan oleh YouTuber pemula. Kita harus rajin update diri kita. Maksudnya di sini adalah kita harus memperbaiki kesalahan dalam diri kita. Contohnya dalam berbicara kita kurang enak didengar, atau bahasa kita kurang jelas, suara kita juga kurang jelas, atau kalau ngevlog ya kamera kita bisa miring-miring. Terus yang kalau kita buat channel itu maksudnya buat video, kita terlalu banyak kesalahannya. Intinya perbaikilah kesalahan-kesalahan dalam video kamu. Jangan mentang-mentang channelnya sepi, gak ada yang subscribe, terus berkunjung ke videonya orang, terus minta di subscribe balik.
"Bang, aku udah nonton videomu nih, aku udah subscribe channelmu, subscribe balik dong." Nggak ada gunanya, percuma, sia-sia. Apalagi itu tuh, yang sampai membeli channel yang sudah monet. Buat apa? Monetisasi channel di YouTube itu sulit, biar kita tuh berproses, mau memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, sampai video kita itu pas dan menarik banyak orang untuk mau menonton. Sayai sesuatu hal yang nyata-nyata salah dan tidak membuat kita itu berkembang. Sesuai dengan kata-kata tadi, jangan percayai suatu hal yang nyata-nyata salah dan membuat kita berkembang dan membuat kita tidak berkembang. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh percaya pada suatu hal. Contohnya, channel itu kok subscriber dan penontonnya bisa banyak. Wah, aku mau beli nih. Terus dicoba dan ternyata malah menurun. Nah gitu, malah menurun. Itu hanya dalam diri seseorang saja, pandai atau tidaknya seseorang mengelola channel tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola channel tersebut agar channel kita bisa berkembang, bukan dari maksudnya apa ya, bukan dari channel orang lain subscribernya banyak, terus kita beli channelnya dan kita buat video sendiri, dan itu orangnya bakal berbeda gitu loh. Biasanya nonton video orangnya ini, malah sekarang nonton video orangnya malah ganti. Itu jadi membingungkan, paham ya, membingungkan. Halo guys, David di sini. Dalam wawancara podcast dengan Om Deddy Corbuzier mengatakan, dulu di awal-awal ia mereview produk juga penuh dengan perjuangan. Kamera ia pinjam punyanya teman, termasuk mic. Bahkan HP yang ia review itu juga pinjam. Ia juga bercerita pernah pinjam duit kepada keluarga untuk mengembangkan channelnya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita itu? Ya perjuangannya, bahwa untuk membuat video yang bagus itu butuh usaha. Apapun itu. Lalu apakah dengan berusaha video kita itu pasti disukai? Tidak juga. Arif Muhammad yang kita kenal sebagai Mak Betty, di awal yang YouTube ia malah banyak dihina-hina, dimaki, dikata-katai, ya pokoknya benar-benar menguras mental lah. Tapi ya meskipun ia sedih, ia tetap terus berkarya. Kita pokoknya harus berjuang terus membangun channel kita, walaupun sebagai YouTuber pemula, tapi kita harus terus berusaha dan terus berusaha. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita harus berusaha dulu dan merasakan hasilnya, mungkin 4 tahun lagi, 1 tahun lagi, 2 bulan lagi, baru kita merasakan hasilnya. Dan kita tahu sekarang channelnya udah gede, dia udah kaya, udah terkenal. Tapi ya dulunya dia juga sama kayak kita, bingung mau ngapain. Ini YouTube kok sepi, dihujat lagi. Aku bisa ngerasain, soalnya aku juga gitu, banyak yang menghujat. Dan apakah hanya aku saja? Tidak, semuanya seperti itu. Aku kadang ngerasa geli ya, ada orang yang mengatakan, "Bang, aku sedang membangun channel nih, nanti hasilnya buat membantu orang tuaku. Ayo dong subscribe channelku." Itu apaan sih? Ini tuh kayak ada orang yang menginginkan sesuatu tapi dengan menjual orang tuanya. Itu salah, men. Aku seneng ya membantu orang, apalagi jika bantuan kita itu bisa membantu orang untuk membantu orang tuanya. Tapi mensubscribe channel itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan membantu mengembangkan channel. Percuma. Nah kan tujuannya buat meningkatkan mental, Bang, biar seneng, nanti semangat bikin video. Hei, kamu itu kan bukan anak kecil yang mesti nunggu seneng dulu baru bergerak buat berbuat sesuatu. Kita ceritain lagi ya, Nesijat.
kita harus mempunyai mental yang kuat untuk membangun channel kita, karena semua YouTuber yang sukses itu memiliki mental yang kuat. Jangan hanya karena subscriber dan penonton kita sedikit lalu kita menyerah. Jangan. Kita harus mempunyai mental yang kuat agar channel kita dapat berkembang dan usahakan menjadi channel terbesar di Indonesia. Amin. Yang viewer sama subscribernya gede itu, dulu waktu channelnya masih sepi, dia ya tetap rajin bikin video. Solusinya ya memang hanya itu, tidak ada lagi yang lainnya. Bahkan pada momen dimana videonya itu nggak ada yang nonton. Tuh ada iklan. Maaf dulu ya, ada iklan. Ya tapi kan aku udah lama bang nggak ada yang nonton. Ya sama, Nesijat itu sampai 4 tahun loh, dari tahun 2013. David Jajetin juga, aku juga, YouTuber lain pun iya. Bahkan Atta Halilintar pun, YouTuber dengan subscriber paling banyak se-Asia itu, mengalami hal yang sama. Dulunya juga sepi, nggak ada YouTuber yang tiba-tiba muncul langsung rame gitu, nggak ada. Kecuali dia artis ya. Tapi kan artis itu dulunya juga dia kerja keras. Semuanya butuh proses. Jadi tidak ada YouTuber pemula yang langsung sukses. Semua YouTuber itu perlu proses. Walaupun artis itu buat channel YouTube itu bisa langsung sukses itu, ya dulunya dia jadi artis itu juga perlu proses. Tidak hanya langsung terus jadi artis gitu, tidak. Jadi intinya semuanya perlu proses. Tidak ada satupun di dunia ini yang keluar-keluar tahu-tahu gede gitu. Manusia aja kayak gitu kan, lahir bayi dulu, kecil, lemah, tidak bisa apa-apa. Emang ada kasus bayi lahir langsung gede gitu, griwoen, keluar dari perut ibunya langsung bisa lompat-lompat? Nggak ada. Semuanya ya diawali dari tidak bisa apa-apa. David Jajetin yang sangat piawai mereview produk, dulunya juga kagok, ngomongnya nggak lancar. Coba deh lihat video dia yang pertama. Tapi sekarang dia itu sudah sangat matang. Bahkan pernah ia hanya review dengan membawa gambar tanpa membawa jajet, dan viewernya tuh rame, orang-orang menikmati kontennya. Nah, hal itu bisa terjadi karena skill yang sudah terasa. Itu yang dinamakan buah daripada proses. Sesuatu yang dilakukan berulang dan berulang. Nah, jadi jika kita sudah melaksanakan prosesnya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi terus semakin banyak prosesnya, semakin banyak hasilnya. Berulang terus sampai kemudian kita nggak sadar. Kita harus rajin mengupload video kita di YouTube, walaupun subscriber dan penontonnya sedikit atau padahal tidak ada yang menonton. Tidak ada yang menonton. Walaupun suara saya masih agak gugup seperti ini, tapi saya percaya diri dan saya yakin jika suatu hari nanti channel saya akan menjadi channel yang sukses. Amin. Ternyata kemampuan kita itu sudah jauh lebih berkembang. Ngomong di depan kamera lebih enak, membahas materi jadi lebih santai, gestur juga lebih luas. Semua menjadi nyaman, enggak lagi malu-malu, pede aja gitu. Jika kita sudah melakukan prosesnya, maka kita akan melakukan hasilnya. Contohnya, sekarang saya bicaranya ya agak gugup itu, atau seperti bisa dibilang gugup karena saya baru YouTuber pemula. Tapi lama kelamaan bicara saya bisa agak luwes atau agak lancar dan bisa ngomong seperti biasa-biasa seperti itu, karena saya bicara ini tidak menggunakan teks. Jadi saya
harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan saya omongkan. Busier waktu bertanya ke David, kenapa HP yang sama berbeda jumlah penontonnya saat direview oleh YouTuber yang berbeda? Apa coba jawaban David? Dia jawab, karena pembahasannya tidak menarik, dia belum dipercaya, video tag-nya jelek, suaranya kurang bagus, dan banyak lagi alasan lain yang berkenaan dengan masalah teknis. Tidak ada jawaban, wah mungkin dia tidak rajin minta subscribe mungkin ya. Tidak ada. So, bagi teman-teman yang mau mulai ke YouTube, tolong pahami ini. Berproseslah, bangun channelmu. Kalau video nggak ada yang nonton, Nesi Judge itu loh, yang sekarang channelnya sangat ramai itu, dulunya dia itu juga sepi. Kalau mulai terusan takut dihujat, Mak Betty itu justru Intinya kita harus melakukan proses terlebih dahulu. Tidak ada hasil sebelum ada proses. Semua YouTuber yang sukses itu memerlukan sebuah proses. Ada yang prosesnya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. malah dihina-hina. Nggak punya modal, David jajetin juga awalnya dia nggak punya apa-apa. Kamera pinjem, mic pinjem, HP yang untuk direview itu juga pinjem. Aku yang nobody phone ini kasusnya juga sama. Jadi saat awal nge-YouTube itu biasa, sepi, aneh, dihujat, itu biasa. Hal yang sangat wajar sekali. Jadi yang terpenting tetap semangat. Jadi YouTuber pemula, kita tidak perlu takut akan kehilangan maksudnya kita tidak perlu takut jika penonton dan subscriber kita sedikit. Jika kita terus melakukan sebuah proses, maka lama-kelamaan penonton dan subscriber kita juga akan bertambah banyak. Yang penting rajin upload video dan usahakan kualitas video itu bagus. Berkarya dan nikmati pertumbuhan channelmu. Intinya yuk tetap semangat aja lah, dan selalu bikin video. Jangan menyerah. Ini ada tips lagi nih dari saya. Kita harus menikmati proses itu agar kita bisa memetik hasilnya. Jika kita tidak mau melakukan sebuah proses, maka kita juga tidak akan mendapatkan hasilnya, teman-teman. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.